teman-teman, perkenalkan nama saya Marianus Wintobria. Nah, di video ini saya bersama teman-teman akan memberikan penjelasan terkait oppositional deviant disorder. Nah, dalam oppositional deviant disorder terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama pengertiannya, yang kedua gejalanya, yang ketiga etiologi, yang keempat tingkah, yang kelima contoh kasus, dan yang keenam prevensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian oppositional deviant disorder. Oppositional deviant disorder atau ODD sejenis gangguan perilaku yang terjadi pada anak dan remaja. Nah, ODD biasanya tampak pada pola perilaku yang tidak kooperatif, suka menantang, marah-marah, uring-uringan, dan bermusuhan terhadap figur otoritas atau seperti orang tua, guru, dan pengasuhnya. Nah, jangan di-skip teman-teman, karena selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tetapi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Magdalena Siana Suri akan menjelaskan tentang gejala dasar dari ODD. Nah, gejala-gejala dasar dari ODD ini, anak akan cenderung mudah kehilangan moodnya, seringkali marah, berargumentasi, mengganggu orang lain, dan menyalahkan orang lain untuk kesalahannya. Anak-anak ini juga memiliki watak pendengki dan mudah sekali untuk tersinggung. Perilaku ini seringkali memburuk dengan berjalannya waktu, dan jika ditambah dengan agresi serta ketidakberfungsian dari pihak keluarga, maka keadaan ini akan menjadi prediktor akan timbulnya kenakalan remaja. Selain itu, terdapat gejala depresi yang termaksud pada conduct disorder. Misalnya merasa memiliki harga diri yang rendah, merasa tidak bernilai ataupun tidak berharga, sehingga mereka cenderung menghindari kontak sosial. Secara lebih rinci lagi dikatakan oleh Kearney tahun 2003 bahwa gejala-gejala remaja yang mengalami conduct disorder seperti ini akan suka melakukan intimidasi pada orang lain, suka berkelahi, menggunakan senjata tajam, melakukan kekerasan seksual, merusak barang milik diri sendiri maupun orang lain, melakukan pertengkaran, berbohong, suka keluar malam, suka menghindar dari rumah, bolos dari sekolah, mencuri, dan melakukan kekerasan fisik pada orang lain maupun hewan. Baik, pada bagian yang kedua yaitu tentang etiologi atau penyebab pada oppositional deviant disorder. Pada penyebab di sini ada beberapa yang berkontribusi dalam hal ini. Yang pertama faktor bawaan dan yang kedua faktor lingkungan. Faktor bawaan atau genetika ini berbicara tentang watak atau sifat serta temperan anak yang dibawa sejak lahir. Kemungkinannya perbedaannya terletak pada neurobiologis dalam sistem saraf pusat pada anak. Yang kedua berbicara mengenai masalah lingkungan. Di sini dalam proses pengasuhan anak, kurangnya pengawasan dari orang tua atau orang-orang terdekat di anak, terus disiplin atau konsisten atau kerasnya pengasuhan itu terhadap anak, serta penelantaran dari orang tua terhadap anak. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Firman Aryansa Portubel akan menjelaskan tingkah oppositional deviant disorder. Gangguan perilaku oppositional deviant disorder ini adalah jenis gangguan yang ditunjukkan dengan perilaku dan sikap yang tidak mau patuh pada perintah orang dewasa atau figur otoritas. Hal ini juga diikuti dengan pola-pola sikap, yaitu tidak kooperatif, menentang, berprasangka atau menunjukkan sikap permusuhan kepada orang lain atau orang dewasa. Tapi perilaku yang muncul tidak termaksud dalam perilaku antisosial. Ciri-ciri dari gangguan perilaku oppositional deviant disorder ini adalah sebagai berikut. Cenderung bersikap atau berperilaku negatif, sikap menentang dan menunjukkan ketidakpatuhan pada figur otoritas. Pola ini akan berlangsung kurang lebih 6 bulan dan diikuti dengan 4 gejala perilaku lain, yaitu sering kehilangan kontrol melawan tokoh otoritas yang ditunjukkan dengan kecenderungan untuk berargumentasi dengan orang tua dan guru serta menolak mengikuti permintaan atau perintah
atau aturan orang dewasa. Selain itu, mereka seringkali dengan sengaja ganggu orang lain, mudah marah, sensitif, atau mudah tersinggung, menyalahkan orang lain sebagai penyebab kesalahan atau perilaku buruk mereka, benci kepada orang lain, atau dengki dan dendam pada orang lain. Gangguan ini biasanya dimulai sebelum usia 8 tahun dan berkembang secara bertahap selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Biasanya bermula di lingkungan rumah tetapi dapat meluas pada lingkungan lain seperti di sekolah. Selain itu, hambatan pada perspektif thinkingnya menyebabkan mereka yang memiliki gangguan perilaku ini mudah sekali menyalahkan orang lain. Mereka juga kesulitan memahami maksud dan perasaan orang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya contoh kasus anak ODD yang umum terjadi di antaranya yang pertama, ketika kita meminta si anak untuk berhenti bermain game karena sudah waktunya tidur, si anak tidak akan menghiraukan perintah kita dan kita akan terpaksa untuk membentak. Kemudian yang kedua, ketika kita meminta si anak untuk berhenti bermain game karena sudah waktunya tidur, dia akan tantrum karena ia masih ingin bermain. Kemudian kita terpaksa akan mengizinkannya untuk bermain. Nah, pada contoh pertama, anak akan belajar bahwa berteriak adalah cara yang efektif untuk berkomunikasi. Selain itu, ia juga akan belajar tidak menghiraukan dua perintah pertama adalah hal yang wajar. Nah, pada contoh kedua, anak akan belajar bahwa tantrum adalah cara yang efektif untuk mendapatkan setiap keinginannya, sehingga ia akan melakukannya lagi di kemudian hari. Nah, kedua contoh di atas dapat memicu konflik pada hubungan orang tua dan anak. Karena itu, perawatan untuk anak ODD biasanya juga akan melibatkan orang tua sebagai pihak yang akan paling terpengaruh. Nah, bagaimana cara mendidik anak yang bandel akibat ODD? Mendidik anak ODD perlu bantuan dari orang tua. Memarahi anak atau tunduk terhadap perlakuan kasarnya tentu tidaklah efektif sebagai cara menghadapi si anak yang keras kepala. Nah, dibutuhkan strategi-strategi khusus untuk mendidiknya dengan baik. Nah, terapi anak ODD juga akan melibatkan orang tua untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat gangguan perilaku ini. Nah, dengan terapis akan mengajarkan orang tua cara memperbaiki perilaku anak melalui sistem reward dan punishment sehingga anak akan mengerti konsekuensi dari perilakunya. Nah, untuk anak yang menderita ODD, perawatan yang dilakukan dapat berbeda. Nah, tergantung dari usia, tingkat keparahan dan kemampuan si anak untuk berpartisipasi dan menjalani terapi tersebut. Nah, secara umum terapi perawatan yang dilakukan adalah kombinasi dari kedua langkah ini. Yang pertama adalah psikoterapi. Nah, psikoterapi atau konseling bertujuan untuk mengajarkan anak cara melampiaskan dan mengontrol kemarahannya. Nah, yang kedua, pemberian obat-obatan. Hingga saat ini sebenarnya belum ada obat-obatan yang khusus digunakan untuk ODD. Nah, pemberian obat umumnya digunakan untuk meredakan gejala yang muncul seperti perilaku mudah marah atau gangguan psikologis yang lain menyertai ODD seperti depresi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai prevensi oppositional deviant disorder. Cara intervensi anak yang mempunyai gangguan mental ODD harus melibatkan orang tua, sebab penderitanya biasanya adalah anak-anak dan remaja. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengintervensi gangguan oppositional deviant disorder. Yang pertama, terapi interaksi orang tua yang biasa disebut dengan PMT. Yang disebut dengan PMT adalah melatih orang tua untuk berinteraksi dengan anak mereka serta memperkuat perilaku positif pada anak. Orang tua dapat mempelajari keterampilan dalam mendidik anak yang lebih efektif serta meningkatkan kualitas komunikasi antara orang tua dengan anak dan mengurangi munculnya perilaku yang bermasalah. Nah, yang kedua, pelatihan keterampilan sosial. Yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan sosial adalah membantu anak lebih fleksibel dan dapat berinteraksi secara lebih positif dan efektif dengan teman sebayanya. Dan yang ketiga, terapi individu dan keluarga. Yang dimaksud dengan terapi individu dan keluarga adalah membantu anak untuk mengendalikan kemarahan dan mengekspresikan perasaannya secara sehat. Nah, yang keempat, pelatihan orang tua.
Yang dimaksud dengan pelatihan orang tua adalah agar membantu mengembangkan keterampilan orang tua dalam mendidik anak secara lebih konsisten dan positif sehingga dapat mengurangi stres pada orang tua dan anak. Nah, yang terakhir adalah yang kelima, pelatihan pemecahan masalah kognitif. Nah, yang dimaksud dengan pelatihan pemecahan masalah kognitif adalah membantu anak mengidentifikasi dan mengubah pola perilaku yang mengarah pada masalah. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.